Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, malam hari ini kita akan melanjutkan majelis taklim kita, yaitu majelis taklim Ribat Al-Murtadha Al-Islami Singosari Malang, dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban agama, yaitu mencari ilmu atau thalabul ilmi, yang dikatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, bahwa mencari ilmu itu adalah fardu, kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana kemarin kita membaca salah satu dari buku karya saya, Jaga Akidahmu, yang baru terbit, dan insya Allah ini pada akhirnya nanti akan dipasarkan juga di toko-toko Gramedia seluruh Indonesia. Sekarang dalam proses, mohon doa mudah-mudahan bisa sampai kepada tangan para pemirsa semuanya. Untuk itu kita lanjutkan pembahasan yang kemarin terkait dengan masalah sholat, apalagi kita sekarang berada pada bulan suci Ramadan, yang mana kalau kita mengamalkan amalan yang baik, maka akan dilipat gandakan pahalanya sampai 70 kali lipat. Nah, ini saya tulis juga dalam buku ini, dan buku ini alhamdulillah secara percetakan atau penerbitan ini ada 238 halaman. Insya Allah kalau para pemirsa membaca buku yang saya nukil dari berbagai macam sumber, termasuk dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabawi, dan juga para pendapat ulama salaf terdahulu, insya Allah akan memberikan manfaat dan bisa dijadikan bekal dalam mengarungi kehidupan beragama hingga kelak sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita akan membahas bab berikutnya, yaitu mengapa sholat 5 waktu itu dibagi. Ada sholat yang waktunya pagi hari, yaitu sholat subuh. Ada waktunya siang hari, yaitu zuhur dan asar. Dan pada saat malam hari, yaitu maghrib dan isya. Ini dikupas di dalam bab ini, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa sholat 5 waktu dibagi pada saat pagi, siang, dan malam? Dalam kitab Al-Fiqh Al-Wadih dikatakan, barangkali Allah membagi sholat 5 waktu pada waktu siang dan malam agar hamba selalu berhubungan dengan penciptanya, pemberi rezekinya, dan pengatur urusannya. Yaitu salah satu dari sebab ya. Jadi agar 5 waktu ini yang representatif bagi kehidupan seorang dari 24 jam sehari ya, dibagi menjadi 5 waktu. Maksudnya apa? Agar kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT, agar senantiasa dalam 24 jam itu ada waktu-waktu 5 saat yang kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu maksudnya. Lanjut. Maka ia tidak bisa dikuasai oleh setan dan tidak dicerai beraikan oleh jalan-jalan yang lain, tidak dipermainkan oleh hawa nafsu, tidak dikalahkan oleh syahwat, dan tidak dilalaikan oleh kesibukan-kesibukan dunia dari mengingat Allah. Ya, 5 waktu di dalam sholat itu digambarkan ya, kalau kita ini ibarat dalam kehidupan kita, kemudian kita mandi dalam sehari semalam 5 waktu. Ini berapa? Kan bersih kita ini ya. Karena bersih maka nggak ada kotoran. Kalaupun misalnya ada debu yang menempel atau apalah itu najis dan menempel, tapi karena dibasuh sebanyak berapa? Dalam sehari semalam 5 kali, itu otomatis debu-debu yang menempel ini akan hilang semuanya dan akan menjadi bersih kembali. Demikian juga pengibadatan sholat ini dalam kehidupan kita yang
khususnya pada akhir-akhir zaman ini banyak sekali maksiat-maksiat, pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan, ya, baik sengaja maupun tidak sengaja. Maka insya Allah dengan kita aktif sholat 5 waktu, maka kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita ini akan dihapus oleh Allah SWT atau minimal dikurangi. Ini yang kita harapkan dengan melaksanakan sholat sehari 5 kali. Silakan. Sebab manusia berbekal dari solat menuju solat dengan tenaga rohani yang memperbarui harapan dalam rahmat Tuhan penguasa bumi dan langit dan membangkitkan padanya kehidupan dan kegiatan. Ya, lanjut, sudah maklum. Lanjut. Untuk memulai kehidupan, maka umat Islam diperintahkan untuk sholat subuh. Tentunya dimulai dengan bersih-bersih diri, minimal dengan berwudu, menggunakan air bersih nan suci. Ya, kita kan bangun tidur itu mendapati waktu subuh. Karena kita sebagai umat Islam. Nah, begitu kita bangun akan melaksanakan sholat subuh. Pertama kan minimal yang wajib ini adalah berwudu. Nah, dalam wudu itu kan banyak hal yang disunahkan. Seperti tamat-mat atau berkumur, ya, istinsyak atau bersih-bersih hidung. Kemudian juga kita dianjurkan untuk sikat gigi lah, atau bersiwak. Ya, sebagaimana kalau kita punya siwak ya bersiwak, kalau enggak paling enggak kita sikat gigi, begitu. Ini adalah kebersihan. Kemudian sebelum kita berwudu kan disunahkan untuk cuci tangan, begitu. Ini semua adalah untuk kebersihan diri kita. Kemudian kita berwudu. Lah, untuk mengamali kehidupan yang sifatnya ukhrawi, tadi kan duniawi yang kelihatan ya. Yang bersifat ukhrawi kita sholat subuh. Nah, di sholat subuh itulah sesungguhnya kita untuk memulai kehidupan dengan hati dan jiwa yang bersih, karena dimulai kehidupan pagi itu dengan sholat subuh, itu maksudnya. Islam mengajarkan kebersihan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, at-tahuru syatrul iman, kebersihan adalah sebagian dari iman. Ya maklum, at-tahuru syatrul iman ini hadits ya. Adapun ada peribahasa yang dikatakan an-nadhafatu minal iman. Ini peribahasa berbahasa Arab, kemudian diartikan yang nukilan aslinya adalah hadits Nabi SAW, at-tahuru syatrul iman, yaitu kebersihan termasuk daripada iman. Tapi yang terkenal adalah bukan at-tahuru syatrul iman, tapi peribahasa. Peribahasa mutiara kata yaitu an-nadhafatu minal iman. Itu cuplikan dari makna hadis. Ini sangat dikenal oleh kita umat Islam. Lanjut. Dengan berwudu, apalagi jika disempurnakan dengan mandi sebelumnya, maka seseorang dipastikan telah menjaga kebersihan yang melekat pada dirinya sendiri. Sedangkan dengan sholat subuh, maka seseorang itu telah membersihkan dan membentengi jiwanya dari keburukan akhlak, serta untuk bekal menjalani hidup seharian penuh yang akan dilaluinya. Ya, sebagaimana tadi saya terangkan, kalau wudhu, apalagi kalau mau mandi sekaligus ya, ini bukan mandi wajib. Ataupun bagi misalnya orang yang sudah waktunya mandi wajib, ya mungkin juga dengan mandi wajib. Seperti kalau malam hari berhubungan suami istri, maka sebelum sholat subuh kan mandi wajib, junub maksudnya, dan lain sebagainya. Tapi paling tidak, dengan berwudu ini termasuk bersih-bersih badan. Nah, ini ibarat adalah bersih-bersih secara zahir. Kemudian dilanjut dengan sholat subuh. Nah, ini bersih-bersih batin. Begitu kurang lebih. Karena yang dibersihkan adalah rohani. Untuk apa? Untuk menjalani hidup di pagi hari. Agar berberkah atau mendapatkan rezeki yang halal dan lain sebagainya. Begitu maksudnya. Setelah beraktivitas setengah hari, maka datanglah waktu azan duhur. Sholat duhur sendiri termasuk jeda waktu bagi seorang muslim yang sedang menjalankan rutinitasnya dalam mencari ma'isyah atau nafkah penghidupan. Ya, pagi itu kita bicara umum di Indonesia saja ya. Rata-rata orang bekerja itu kan 6:30 berangkat. Rata-rata ini ya. Masuk di kantor sebutlah jam 7 begitu. Jam 7 beraktivitas. Sampai kurang lebih jam 11. Nah, ini orang sudah mulai capek. Nah, sampailah pada akhirnya 11:30 atau jam 12 kurang sekian gitu azan
zuhur. Ini kalau di kantor-kantor kan mendapatkan waktu untuk apa? Isoma, misalnya istirahat, sholat dan makan, ya, makan siang itu. Ini apa? Setelah seharian penuh bekerja, maka ada waktu sholat. Ini jeda bagi orang yang akan mencari maisha, kehidupan atau rezeki untuk kehidupan duniawi, maka diberi jeda untuk mengingatkan dirinya kepada kehidupan ukhrawi, yaitu dengan sholat zuhur. Karena itu sangat penting sholat zuhur ini. Nah, istilah yang keren sekarang ini dikatakan waktu zuhur adalah isoma, yaitu istirahat, kemudian sholat dan makan. Ini suatu komposisi yang sangat luar biasa. Kita dapat dunia, tapi kita juga tidak meninggalkan akhirat. Begitu kurang lebih. Rata-rata orang bekerja itu dimulai pukul 6.30 dan setelah sekitar 5 jam bekerja, maka datanglah waktu adzan duhur. Sholat duhur adalah jeda waktu antara waktu bekerja pada pagi hari dengan waktu bekerja pada siang hari, sekaligus dirangkai dengan jam makan siang. Jeda waktu sholat duhur dan makan siang tentunya akan menambah daya semangat seseorang untuk melanjutkan pekerjaannya pada siang hari. Ya, itu tadi saya katakan ya, jadi jeda waktu berapa? 5 jam mulai pagi sampai zuhur. Itu orang perlu istirahat. Nah, setelah istirahat, yang juga di dalam istirahat itu mengandung arti sholat, maka diharapkan untuk waktu berikutnya, sebutlah mulai jam 1 misalnya, sampai menjelang pulang. Ini apa? Dia semangat. Kalau tadi sudah capek begitu ya, 5 jam bekerja, baik di pabrik, di kantor, atau di toko, atau di pasar, dan lain sebagainya. Capek kan? Tinggal apa sekarang? Istirahat sejenak. Maka dikatakan isoma, istirahat sejenak, ditambah dengan sholat, ditambah dengan makan. Harapannya apa? Harapannya sesi berikutnya tumbuh semangat. Nah, begitu ya. Dan juga tenaganya akan tumbuh, semangatnya akan tumbuh, maka energi yang dikeluarkan pada waktu setelah sholat zuhur atau setelah istirahat atau isoma tadi itu menjadikan waktu yang efektif. Begitu. Sekitar 3 jam seorang pekerja menghabiskan waktunya pada siang hari, tentunya datang rasa jenuh dan letih. Maka untuk menghilangkannya, syariat mengajarkan sholat asar. Ya, jadi sholat zuhur, kemudian bekerja lagi. Untuk apa? Ya melengkapi, menyempurnakan kerjaan yang pagi hari. Itu kurang lebih waktu bekerjanya sekitar 3 jam. Padahal tadi sudah ada istirahatnya. 5 jam kemudian istirahat. Nah, kemudian ditambah, itu 3 jam. Nah 3 jam ini juga letih. Kalau pagi hari tadi masih semangat. Karena masih baru bangun dari tidur, kemudian mandi atau wudhu ya, kemudian sholat. Nah, ini masih waktunya enak. Tapi begitu ba'da zuhur, nah ini tidak mungkin orang itu bekerja secara normal sampai 5 jam, 6 jam, enggak, tapi 3 jam normalnya. Begitu. Setelah 3 jam, orang itu letih. Nah, tatkala dia letih, masuklah waktu asar. Diperintahkan untuk sholat asar. Sedangkan melaksanakan sholat asar itu kan dimulai dari wudhu dulu. Orang terkena air ini ya. Jadi seger. Begitu. Seger, kemudian dia melaksanakan sholat asar. Itu sudah hampir penutupan bagi kerjaannya. Begitu kurang lebih. Kesegaran berwudu sebelum sholat akan membantu dirinya mendapatkan kebugaran jasmani. Sedangkan sholat asar akan membantu dirinya untuk mendapatkan kebugaran rohani. Ya, itu sudah maklum. Lanjut. Dengan demikian, saat menjelang pulang menuju rumah atau keluarganya, maka kebugaran jasmani dan rohani akan dirasakan pulih seperti sedia kala saat ia berangkat bekerja di pagi hari. Itu tujuan ya. Tujuan kalau kita memberikan makna waktu sholat subuh, berkaitan dengan sholat zuhur, berkaitan dengan sholat asar. Ternyata ada hubungannya dengan pekerjaan kita atau aktivitas kita. Siapapun itu orangnya. Kalau menjalankan rutinitas ini dengan baik, sesuai dengan aturannya, waktu-waktunya juga tepat, insya Allah dia berangkat bekerja dalam keadaan bugar, maka pulang pun di hadapan keluarga dalam keadaan bugar pula jasmani dan rohaninya. Waktu senggang setelah sholat
asar adalah waktu yang ideal bagi seseorang untuk bergaul akrab dengan anggota keluarganya. Waktu bersenda gurau, berkomunikasi, berbagi pengalaman hidup, maupun waktu mendidik dan mengarahkan anak-anaknya secara langsung. Ya, ini gambaran seorang bapak, termasuk juga seorang ibu yang karir misalnya, ya wanita karir, begitu. Bisa juga waktu asar sampai maghrib itu jeda. Untuk apa? Kumpul keluarga, mengenal anak, kemudian mengarahkan anak, mengajak bicara anak, bermusyawarah, menyampaikan hal-hal yang penting dibicarakan antara suami dan istri. Atau kalau mungkin di rumahnya masih ada orang tua, bisa curhat kepada orang tuanya. Ini waktunya paling efektif adalah habis asar sampai menjelang maghrib. Biasanya itu kan kalau orang di sekitar kita istilahnya ngeteh atau ngopi, waktu senggang ya, ada kue snack misalnya, ini bersama keluarga. Itu sangat efektif sebenarnya waktu itu, yaitu apa? Antara asar sampai maghrib. Lanjut. Demikianlah hingga datang waktu azan maghrib. Seorang muslim yang baik tentunya akan mengajak seluruh keluarganya untuk memulai kehidupan malamnya dengan sholat maghrib berjamaah serta berzikir kepada Allah. Ya, kita gambaran di kampung-kampung ya. Tentu juga kampung bukan sekedar di desa, tapi di kota-kota juga ada perkampungan. Kalau maghrib itu relatif namanya jamaah, baik di masjid maupun di musola itu jauh lebih banyak kan, ya yang hadir. Kenapa? Ini kalau umat Islam masih peduli terhadap urusan akhiratnya bagi keluarga, maka diajak. Ayo dengan istrinya, ayo anaknya diajak. Kalau misalnya di situ ada keponakannya ikut, ayo semuanya kemana? Ke masjid. Kemana? Ke musola, ke surau. Agar apa ini? Agar pikiran keluarga ini bukan sekedar mengurusi dunia yang dikejar, tapi juga ada akhirat. Mengejar akhirat. Kapan waktunya? Yang tepat adalah waktu maghrib. Dan itu belum waktunya orang itu mengantuk. Tapi masih bugar. Keluarga ini habis tadi istirahat, bincang-bincang keluarga, bersenda gurau. Ya, nah, itu kan duniawi. Walaupun mendapatkan pahala orang bersenda gurau dengan keluarganya. Tapi itu adalah kehidupan duniawi. Kemudian untuk menjalani kehidupan ukhrawi, paling tepat malam hari yang dimulai dari sholat maghrib. Pada saat sholat maghrib itu, kalau di surau-surau, di tempat-tempat yang lain, kan sebelumnya ada pujian-pujian, ya, zikir-zikir. Ini luar biasa ini. Jangan ditinggalkan zikir-zikir itu untuk mengingat Allah SWT, mengingat Rasulullah SAW, begitu ya. Karena juga diperintahkan apa? Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Hendaklah kalian berzikir qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dalam keadaan duduk, wa ala junubikum atau telentang. Atau juga wadhkurullaha dzikran katsira. Kalian berzikirlah dengan zikir yang banyak. Jadi kalau kita berzikir menjelang azan maghrib itu ada maknanya, itu perintah dari syariat. Kalau kita memilih waktu itu adalah karena waktu itu waktu yang paling ideal untuk kita berzikir berjamaah dengan saudara-saudara kita, keluarga kita, handetolan kita, orang kampung sekeliling kita. Begitu sejatinya ya. Jadi jangan diingkari bahwa zikir-zikir itu adalah untuk meneguhkan keimanan kita kepada Allah dalam saat menjelang waktu maghrib. Kemudian sholat maghrib berjamaah. Biasanya ramai kan ya. Mulai yang tua, yang dewasa, anak remaja, sampai anak-anak ramai biasanya kalau waktu maghrib. Ini adalah permulaan waktu malam hari dimulai dengan sholat yang baik. Kemudian setelah maghrib itu biasanya juga ada zikir-zikir yang diimami oleh imam musola atau masjidnya, imam sholatnya dipimpin. Ini adalah suatu hal yang baik sekali untuk diamalkan. Dulu zaman Nabi SAW itu terdengar kalau Nabi dan para sahabat gitu ya, habis sholat fardu 5 waktu itu terdengar zikir berjamaah itu terdengar. Begitu menurut riwayat di beberapa kitab-kitab hadis. Jadi zikir berjamaah itu pernah dilakukan di zaman Nabi. Jangan dianggap nggak pernah. Ini kurang mutolaah yang mengatakan nggak pernah ya. Sesungguhnya ada riwayat-riwayat mengatakan bahwa dulu konon di zaman Nabi SAW zikir berjamaah setelah sholat itu diamalkan di zaman Nabi.
Begitu, lanjut. Sedangkan untuk memulihkan kesehatan tubuh, bolehlah ia mengajak keluarganya duduk bersama di meja makan saat menjelang azan maghrib, sambil makan dan bercerita hikayat orang-orang soleh, atau mengambil waktu sejenak setelah selesai sholat maghrib dan zikir bersama keluarganya, tepatnya pada saat akhir waktu maghrib atau menjelang azan isya. Ya, ini kita bicara masyarakat. Masyarakat itu sebagian mengambil waktu menjelang maghrib itu makan bersama, ya, dengan keluarganya. Tapi ada juga yang menjelang isya, yaitu salat turun dari musola, kemudian pulang dulu, kalau musolanya dekat biasanya ya, kemudian makan bersama. Di situ dianjurkan seorang bapak, termasuk juga ibu penting juga ya, itu bisa bercerita tentang hikayat orang-orang soleh. Karena di dalam Al-Quran kan banyak kan hikayat-hikayat tentang orang-orang soleh. Dikatakan di dalam ayat Al-Quran, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Sungguhnya kami Allah SWT nakusu menceritakan kepada alaika, kepada engkau Nabi Muhammad, ahsanal qasas, sebaik-baik cerita, kisah. Karena kisah itu termasuk apa? Dapat menghidupkan hati kita, ya. Kisah-kisah orang soleh, begitu. Mungkin orang soleh bisa di zaman para nabi boleh. Kisah orang soleh zaman para sahabat juga boleh. Kisah orang soleh para ulama salaf boleh. Bahkan orang-orang Indonesia yang soleh-soleh, ulama-ulama kita. Bahkan juga kalau dari keluarga kita tahu nenek kita, kakek kita, ahli ke masjid, ahli ke musola, ahli sedekah, itu ceritakan kepada anak-anak dan cucu-cucu kita. Agar apa? Mereka mengikuti langkah yang baik tersebut. Yaitu langkahnya orang-orang soleh. Bahkan sebagian ulama itu lebih senang mengajarkan hikayat-hikayat orang-orang soleh daripada mengajarkan hukum-hukum. Karena kalau hukum-hukum itu diajarkan di rumah, kata mereka, ini anak-anak dan keluarganya ini agak berat. Maka lebih baik untuk belajar hukum halal dan haram kepada seorang guru gitu. Adapun orang tuanya lebih cenderung untuk bercerita yang bagus-bagus gitu ya, orang-orang soleh. Sehingga anak atau cucu, ponakan ini terbentuk dalam jiwanya, aku kepingin seperti Fulan bin Fulan, Syekh Fulan bin Fulan, Imam Fulan bin Fulan. Akhirnya belajar kepada gurunya, entah itu di sekolah atau di pesantren, ya, atau di tempat-tempat majlis taklim, begitu ya. Jadi sebagian ulama itu lebih senang menceritakan kisah-kisah teladan. Nah, kalau sekarang begitu. Kisah teladan ini banyak bisa diambil. Kalau sekarang bisa di YouTube, ya, atau bisa di Google. Tapi kalau mencari kisah teladan, sebut saja begini misalnya. Kisah teladan ulama-ulama aswaja atau ahlus sunnah wal jamaah. Begitu. Maka akan datang berita-berita di situ, cerita-cerita. Ada sahabat Nabi, ada tabi'in, ada ulama-ulama terkemuka. Ini penting untuk diketahui oleh kita dan kita ceritakan kepada anak-anak kita dan keluarga kita serta cucu-cucu kita. Kurang lebih begitu. Lanjut. Adapun sholat Isya sendiri adalah ibadah wajib pamungkas bagi kehidupan seorang muslim setelah menjalankan rutinitas seharian penuh. Setelah itu, maka mulailah diisi dengan kegiatan-kegiatan positif lainnya untuk mengantarkan seseorang beristirahat pada malam hari. Ya, maksudnya setelah sholat Isya. Jadi maghrib kan selesai ya, kemudian Isya. Nah, setelah Isya ini sholat pamungkas yang hukumnya wajib. Adapun sholat pamungkas yang sunah-sunah masih banyak, ya dah. Ada sholat malam, kalau kita di bulan Ramadan sholat taraweh ditutup dengan witir, kan begitu ya. Kalau hari-hari biasa kita masih ada sholat tahajud ditutup dengan witir, kan gitu. Tapi kita bicara sholat fardu, maka pamungkasnya adalah sholat Isya. Setelah itu kita disunahkan, ya. Kalau tadi mengajari anak-anak kita dengan kisah-kisah teladan, kitanya sekarang dituntut untuk apa? Mengisi waktu kita sampai menjelang tidur. Sebut saja kalau di Indonesia ini orang mulai mengantuk itu jam 9 malam atau setengah 10 malam gitu ya. Hendaklah kita juga mau membaca atau hadir majlis taklim, begitu ya. Ini sangat penting. Agar apa? Sebelum kita mengisi hikayat-hikayat kepada anak kita, kita juga diisi oleh guru-guru kita. Sehingga estafet ini, ilmu yang didapatkan ini estafet. Setelah kita bahasa kita kulaan ilmu dari guru-guru kita, masyayikh kita, ya, kiai-kiai kita, habib-habib kita dan sebagainya. Waktunya lebih baik apa itu? Ba'dal Isya. Maka Ba'dal Isya ini sangat tepat untuk majelis-majelis taklim. Rata-rata majelis taklim itu selesainya jam berapa?
jam 9 malam. Ya, seperti di sini juga kan majelis kita ini dimulai jam berapa? Jam 8 sampai jam 9 malam. Itu waktunya belajar, mengisi ilmu. Setelah kita dapat mengisi ilmu, boleh juga ilmu, boleh juga zikir. Bagi orang-orang yang ingin ikut torekot misalnya, mengamalkan itu paling tepat adalah ba'dal isya sampai kurang lebih jam 9 sebelum mengantuk. Itu zikir-zikir yang diajarkan oleh para mursyid. Ya, tapi tentunya mursyid di sini ada mursyid dari toreko yang mu'tabaroh, diakui keabsahannya oleh umat Islam dan ulama seluruh dunia. Bukan torekot yang sesat, bukan, tapi yang benar-benar mu'tabaroh namanya, diakui. Maka mereka akan menjadikan waktu ba'dal isya sampai menjelang tidur ini untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang ahli ilm seperti kita ini thalibul ilmi, kita mencari ilmu juga namanya torikot, namanya torikot apa? Qiraatul kutub, membaca kitab salaf. Ya mulai kitab apa ya, yang wajib seperti kitab fikih, kitab tauhid, kitab tasawuf, bahkan sampai kitab-kitab yang isinya itu terkait dengan ilmu alat, ilmu nahwu, ilmu sorof, ya bahasa Arab, begitu kan? Ini paling tepat waktunya adalah ba'dal isya. Begitu kurang lebih. Ini kalau ada di mana? Di masyarakat. Beda ya kita kalau bicara dengan pesantren. Karena pesantren memang disetting sedemikian rupa yang mempelajari kitab-kitab salaf itu mulai dari pagi sampai malam, ini beda. Kita bicara sekarang secara umum ya. Itu orang hadir majlis taklim di mana? Majlis taklim fulan bin fulan kan gitu. Ini yang paling enak waktunya ada ba'dal isya. Anggap sampai jam 9. Jam 9 orang sudah letih. Karena seharian kan beraktivitas. Nah sudah letih tinggal apa? Ya akan tidur kan begitu, istirahat. Kurang lebih begitu. Lanjut. Wa ja'alna an-nahara ma'asya. Kami jadikan siang hari untuk mencari ma'isyah, penghidupanmu. Nah ini ayat Al-Quran ya. Ayat Al-Quran sudah menunjukkan apa? Wa ja'alna an-nahara ma'asya. Kami jadikan siang hari, maksudnya siang hari itu mulai pagi sampai sore, kurang lebih gitu ya. Ma'asya, apa ma'asya? Mencari ma'isyah atau rezeki, bekerja. Lanjut. Wa ja'alna al-laila libasa. Kami jadikan malam hari itu sebagai pakaian yang dapat menutup aib dan kekuranganmu. Ya, kalau malam hari apa? Dijadikan sebagai penutup. Maksudnya apa? Kalau pagi hari tadi itu kita di tempat kerja mungkin ada maksiat-maksiat yang tidak sengaja, bahkan juga yang sengaja, maka ditutup malam hari sebagai pertobatan. Lah pertobatan kita di malam hari dengan zikir, dengan majlis taklim, gitu ya. Ini dianggap sebagai baju kita untuk menutup aib kita di siang hari. Lanjut. Wa ja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidur itu sebagai istirahat bagi jiwa dan ragamu. Nah, setelah jam 9 ke atas, waktunya istirahat tidur, ya enggak? Dan tidur kita ini diharapkan jadikan tidur yang bisa apa? Menyehatkan diri kita, jiwa kita, juga raga kita. Karena banyak istirahat cukup, maksudnya cukup istirahat. Jam berapa? Sebut saja kita jam 10 misalnya. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Kemudian bangun subuh. Jadi berapa jam nih? 7 jam. Ya, ini sangat cukup bagi orang yang benar-benar bisa menjadikan waktu malam hari itu sebagai tempat istirahat begitu ya. Nah, kalau sudah gitu akan menjadi bugar. Ini bukan berarti nggak boleh ada atau ya, apakah boleh nggak malam hari kita bangun? Boleh, bahkan dianjurkan untuk apa? Sholat malam misalnya, zikir kepada Allah SWT. Tapi ini secara global, kita bicara secara global, pagi hari untuk apa? Bekerja mencari ma'isyah. Ya, malam hari untuk apa? Untuk berzikir kepada Allah, mohon ampunan atas perilaku yang pagi hari sampai menjelang maghrib itu mungkin ada kesalahan-kesalahan, namanya juga bergaul dengan masyarakat. Ya enggak? Ngobrol sana, ngobrol sini kan gitu ya. Mungkin juga sampai ghibah sana, ghibah sini. Ya, untuk lebih baiknya begitu malam hari mulai maghrib sebut saja sampai jam 9 malam waktunya taubat. Minta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah selesai itu baru kita diperintahkan untuk istirahat. Maka jadikan istirahat malam adalah istirahat yang berkualitas gitu ya. Agar istirahat kita, tidur kita itu mendapatkan pahala, kita niati. Ya Allah, saya tidur ini lillahi ta'ala, niat
mudah-mudahan besok saya bisa bangun sebelum subuh, gitu ya. Agar waktu subuh saya bisa menjalankan kewajiban sholat. Maka tidur kita mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai kita nggak sadar, bahkan mungkin sampai mendengkur, ngorok, gitu ya. Sampai besok pagi menjelang subuh bangun, bisa alarm misalnya, atau mendengarkan panggilan dari masjid tarhim, kita bangun, itu tidur kita dinilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Ini kalau tahu caranya. Ya. Jadi pagi hari kita ibadah karena niat mencari ma'isyah, untuk mencari rezeki yang halal. Saya pokoknya mencari yang halal-halal saja, gimana caranya. Jangan sampai saya ini terlibat dalam yang haram-haram, maka dapat pahala dia. Kemudian malam hari dia beribadah, dapat pahala. Kemudian waktu tidur, naumakum subata tadi, dia juga dapat pahala. Maka 24 jam dianggap ibadah. Ini luar biasa. Lanjut? Sudah? Alhamdulillah. Ya ikhwan, tema malam hari ini mengapa sholat 5 waktu itu di pagi, pada saat pagi hari, siang hari, dan malam hari. Sudah kita bahas secara tuntas, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan para rahasia dari pembagian waktu-waktu tersebut. Demikian, lanjutkan yang bertanya, mungkin sudah ada yang masuk ya. Alhamdulillah Pak Kiai, pertanyaan sudah masuk kepada kami. Baik. Langsung saja saya bacakan pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, izin bertanya, bagaimana hukumnya memakai bulu mata palsu? Terima kasih. Ini perempuan ya, ibu-ibu mestinya ini ya. Ya. Ya kalau laki-laki kayaknya enggak ya, gitu ya. Mungkin bicara yang bertanya ibu-ibu ini ya. Pertama begini ya, bulu mata palsu itu ada 2 hukum. Pertama hukumnya haram, gitu ya. Kalau niatnya, pertama niatnya untuk cantik-cantikan dan dipamerkan kepada non mahramnya, buat gaya-gayaan, gitu ya. Itu hukumnya haram. Tapi kalau diperintahkan atau minta izin kepada suaminya, biar suaminya lebih tertarik, maka hukumnya boleh. Gitu ya, hukumnya boleh. Maksudnya ditambah tadi ya. Menambah atau menyambung bulu mata agar tampak cantik di depan suaminya. Maka ini boleh. Tapi itu pun masih ada persyaratan. Pertama, bulu mata yang dipakai sambungan, yang diizini oleh suaminya itu bukan bulu mata yang terdiri dari bulunya hewan, yang hewan itu dagingnya haram dimakan. Paham ya? Kan hewan ada 2 macam itu. Seperti ayam itu kan dagingnya halal dimakan. Kambing dagingnya halal dimakan. Tapi kucing haram dimakan. Anjing haram dimakan. Ya. Bukan karena najisnya, memang haram dimakan. Kita kan tidak boleh makan kucing, kan? Tidak boleh, daging kucing hukumnya haram. Kalau misalnya ada orang mengambil bulu kucing, ya, bulu kucing ini ya, kemudian ditempelkan di bulu matanya, walaupun seizin suami, hukumnya tetap haram. Begitu, walaupun seizin suami. Izin suami menyebabkan halal, tapi bahannya ini jadi haram. Karena apa? Bulu kucingnya tidak bisa dimakan dagingnya. Maka perlu kita kiaskan dengan hewan-hewan yang lain. Tapi andai kata nih, ada angsa disembelih dulu. Misalnya loh ya, angsa disembelih atau ayam disembelih. Maka bulunya ini suci karena bisa disembelih. Andai kata bulu matanya itu diambil dari bulu angsa atau bulu ayam yang sudah disembelih, kemudian ditempelkan dan dapat izin suaminya, maka hukumnya boleh. Begitu ya. Tapi kalau bulu kucing nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena kucing itu sendiri disembelih atau tidak disembelih tetap haram dimakan dagingnya. Paham ya? Baik. Yang kedua juga tidak boleh haram. Apa itu? Dari bulu manusia. Bulu manusia ini, rambut manusia. Misalnya kan wanita ini potong rambut. Dipotong misalnya berapa ya? 5 cm itu ya. Kemudian itu dirangkai dan ditempelkan di matanya sebagai bulu mata. Karena ini rambutnya manusia, haram. Baik itu rambutnya sendiri maupun rambutnya orang lain.
minta dong rambutnya dong dipotong, dijadikan haram. Jadi tidak boleh. Karena apa? Hukum bulu manusia itu diserupakan dengan bulunya kucing, yaitu hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya. Begitu, haram. Terus yang halal gimana? Yang halal kalau itu bahannya dari plastik. Misalnya ada bahan sintetis apa, saya nggak tahu ya, bukan ahlinya itu ya. Tapi dari plastik, bukan dari bulu hewan, bukan dari bulu manusia atau rambut manusia. Tapi ada bahan-bahan mungkin dari kain misalnya. Ya, mungkin. Itu halal bila mana wanita tadi, si istri tadi itu mendapatkan persetujuan atau keridhaan izin dari suaminya. Guna untuk apa? Agar suaminya tertarik pada dirinya. Begitu. Maka hukumnya boleh. Jadi hukumnya tidak bisa mutlak boleh atau tidak boleh. Terinci ini ya. Begitu yang ada di dalam kitab-kitab fikih. Jelas? Baik, lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Kiai selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pak Kiai, punten izin tanya. Sebelum menempati rumah baru, adab atau hal yang perlu diperhatikan itu apa ya Pak Kiai? Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ajaran tertentu itu nggak ada. Tapi anjuran para ulama itu banyak. Antara lain ya, agar berbarokah. Gitu ya. Kalau kita menempati suatu rumah, agar berbarokah, bacakan Al-Quran di dalamnya. Mau hataman Al-Quran misalnya. Gak apa-apa. Mengundang, kalau kita tidak bisa baca Al-Quran hataman sendiri, ya mengundang. Kan ada grup-grup khotmul Quran itu ya. Ada kadang 5 orang, ya, kadang laki-laki, kadang perempuan, tergantung dari grupnya. Itu kalau sekarang banyak, baik di pesantren-pesantren atau juga di kampung-kampung ada. Itu satu, bacakan di dalam rumah yang kosong itu yang belum ditempati adalah Al-Quran. Kenapa? Karena dikatakan rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya, kal baitil kharib, seperti rumah yang rusak. Kenapa rumah rusak? Gak nyaman kan? Agar rumah yang baru itu tidak seperti rumah rusak, maka dibacakan Al-Quran. Ya, ini hadis Nabi SAW terkait dengan rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya. Satu. Yang kedua, boleh juga kita mengundang grup maulid misalnya, pembacaan maulid Nabi, yaitu sholawat. Karena ada kan, kalau kita di kampung-kampung ada grup Banjari, kan gitu ya, boleh. Nah ini baik juga, agar apa? Agar rumah tersebut diisi dengan sholawat kepada Nabi. Atau juga bisa dengan mengundang grup untuk membaca sholawat karya Imam Busiri, Burdah. Ini juga membawa berkah ini. Sholawat Burdah bagi ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan sholawat Burdah itu kalau dibacakan di suatu tempat, maka akan membawakan berkah. Begitu. Lebih baik lagi juga tasyakuran, mengundang tetangga kanan kirinya. Agar apa? Agar rumah ini berbarokah dan dibarokai oleh tetangga kanan kirinya. Dan ini manfaatnya banyak. Mengandung silaturahim. Kalau kita satu-satu akan kita datangi ya bisa, tapi lebih praktis kalau kita undang. Setelah kenal baru kita bisa berinteraksi dengan mereka. Tapi kita di Indonesia perlu tahu ya, pertama yang didatangi adalah Pak RT. Kemudian Pak RW, agar tidak salah di dalam aturan negara kita ya. Jadi kalau kita mau menempati satu tempat atau rumah baru, jangan lupa menghadap siapa? Pak RT. Kemudian Pak RW, nun sewu atau permisi bahwa kami sekeluarga akan mendatangi akan menempati tempat baru ini. Itu satu. Yang kedua, cari sesepuh di situ. Tokoh masyarakatnya, ya mungkin di situ ada kiai, ustadz mungkin atau mbah. Misalnya sesepuh, kan ada kan? Atau kasun, ketua dusun misalnya. Pokoknya sekitar situ orang-orang yang dianggap sepuh kita datangi. Untuk apa? Permisi. Karena kita ini pendatang baru. Agar apa? Agar kita nyaman hidup di situ. Ya. Kata Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu dalam urusan yang demikian ini dikatakan al-jar qobladar. Carilah jar itu tetangga, qobladar sebelum mencari rumah. Demikian juga akan masuk rumah.
kenali tetangga sekitarmu sebelum kau menempati rumahmu. Al-jar, tetanggamu. Qabladar, sebelum rumahmu. Kenapa? Kalau kita mempunyai tetangga yang baik hati, itu nyaman hidup. Saling menyapa, saling menjaga. Naudzubillah, tatkala kita pergi rumah kita kemalingan, ada yang jaga, ngasih tahu kan gitu kan, kebakaran. Tapi kalau kita ini bermusuhan di tangan tetangga, naudzubillah min dzalik, ya dah. Maka dikatakan al-jar, cari tetangga yang bagus, hubungi tetangga yang bagus. Ya, buat komunikasi di tengah dengan tetangga secara bagus. Wadar, qabladar, sebelum kau menempati rumah itu. Kalau kita misalnya menempati rumah tanpa kenal dengan tetangga-tetangganya, itu kadang-kadang bahaya loh. Kalau kebetulan tetangganya itu nggak baik. Misalnya tetangga sebelah maling, depannya ini rampok, ya sebelah kanan pembegal, sebelah kiri misalnya pembunuh. Terus gimana kita ini menempati di situ? Kan was-was. Tapi kalau kita kenali mereka dulu, oh orang baik, Masya Allah tetangga saya, ini Pak Haji Fulan, yang ini ahli masjid, yang ini ahli sedekah, yang ini, ini adalah penggerak di masyarakat. Kan enak kita, nyaman kan bertetangga yang demikian, sehingga kita ini hidup di perkampungan yang penuh dengan rasa nyaman dan aman, begitu ya. Nah, untuk masalah ukhrawi ya tadi itu ya, undang pertama tetangga kanan kirimu, untuk apa? Ya, tasyakuran. Tasyakuran kan sedekah. Baca apa? Baca maulid boleh. Khatmul Quran juga boleh. Ya dah. Atau baca burda juga boleh. Begitu. Kemudian ada juga yang penting ini. Kita sebagai warga Ahlussunnah wal Jamaah. Kan punya orang tua kita yang sudah meninggal dunia kan. Mungkin kakek, nenek, buyut, dan lain sebagainya. Ya sudah meninggal dunia. Maka bacakan tahlil juga di rumah yang baru untuk apa? Hadiah, kirim doa kepada mereka-mereka orang sesepuh kita yang sudah meninggal dunia. Dengan harapan agar mereka juga menerima keberkahan dari rumah baru kita ini. Kalau kita mendoakan mereka, ya Allah ampunilah kakekku, ya Allah ampunilah nenekku, buyutku, dan seterusnya. Ya, maka mereka di alam barzah akan senang. Begitu ya. Kalau mereka senang dan kita sebagai cucunya, tentu juga akan mendapatkan berkah juga. Begitu kurang lebih. Jadi acara-acara yang sudah biasa di masyarakat, yang kita sebut dengan tahlilan, gitu ya, tasyakuran, apalagi ini, maulitan, gitu ya, atau apa, hadroh misalnya ya, atau tadi Imam Busiri tapi burdahan, itu diundang. Bergantian juga tidak apa-apa. Seminggu pun tidak apa-apa ini. Hari pertama burda misalnya kalau mau. Hari kedua maulid Nabi. Hari ketiga tasyakuran dengan masyarakat. Hari keempat tahlilan misalnya. Hari kelima hataman. Hari keenam mayoran misalnya ya. Sembelih kambing lah misalnya. Tetangga suruh ajak bakar-bakar. Ayo. Hari ketujuh wah kita ya bersenang-senang bersih-bersih bersama-sama. Ayo Pak. Saya kan sudah capek ini. Akhirnya mereka bersepakat atau berukhuwah yang bagus dengan kita. Kalau kita loman, kita ahli sedekah, kita ajak. Wah ini saya kan untuk selamanya hidup di sini. Mau sembelih kambing misalnya. Sembelih berapa misalnya? Dilihat berapa ya? Kita tanya Pak RT. Ini warga ini berapa? Oh jumlahnya 100 orang. Wah kalau 100 orang paling enggak. Alhamdulillah sudah bisa beli rumah. Kalau bisa 2 ekor kambing. Nah, mungkin di keluarga kita ada yang belum akekah, anak kita akekai juga boleh. Intinya untuk merekatkan kita dengan masyarakat, yaitu dengan acara-acara semacam itu. Ini sangat luar biasa. Jelas ya? Baik, masih ada? Alhamdulillah pelajaran Majelis Taklim hari ini sudah kita selesaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang tadi disebut dalam hadis-hadis maupun dalam keterangan-keterangan ya, dan segala macam apa yang dalam faedah. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu dan mengamalkannya dan berbarokah fid dini wad dunya wal akhirah. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Ada ma'akul lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi